terlepas dari nanti rekomendasinya itu diberikan untuk calon yang lain, itu bukan satu masalah yang besar. Yang penting bertemu dengan masyarakat secara langsung, khususnya di Kabupaten Bandung. Awalnya banyak yang pesimis mungkin ya. Mereka berpikir bahwa saya mencalonkan sebagai wakil bupati Kabupaten Bandung nih cuma bercanda dan sifatnya hanya untuk mungkin kalau istilah sekarang tuh pansos gitu ya. Mencalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah itu bukan hal yang bisa dianggap main-main gitu, karena ini membutuhkan pemikiran. Dan kalau saya hanya mengandalkan popularitas saya sebagai public figure misalnya, nggak terlalu ngaruh juga sebenarnya. Sekarang ini masyarakat itu sudah lebih kritis. Disitulah saya mulai memikirkan apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat gitu. Dan memang program yang saya utamakan adalah perlindungan perempuan dan juga anak. Selain itu ada juga program pendidikan dan pastinya pariwisata yang membutuhkan perhatian juga gitu ya. Terlepas dari semua itu, saya pribadi hanya ingin menjalin kedekatan yang lebih intens lagi dengan masyarakat Kabupaten Bandung gitu loh. Dan saya tidak ada paksaan untuk saya harus jadi nih, karena rekom juga belum turun dari DPP. Jadi ya kita masih diberikan kebebasan untuk bisa melangkah dan screening ke daerah-daerah yang menjadi dapil kita gitu. Dan disinilah saya mendapat kebebasan untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Saya bisa berdiskusi dengan mereka, mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, karena kan setiap daerah itu permasalahannya pasti beda-beda, latar belakang orang-orangnya juga beda-beda. Nah, ini yang membutuhkan konsentrasi dari saya, supaya jangan sampai program yang dirancang, yang saya buat nantinya itu malah nggak tepat sasaran. Nah, ini yang saya hindari itu. Saya datang ke alun-alun Cicalengka contohnya, niatnya untuk olahraga sebenarnya. Ternyata memang kemarin tuh hari Minggu pagi itu ramainya luar biasa. Kedatangan saya ke sana itu di luar ekspektasi mereka, karena mereka juga kaget loh, kok ada Calimar gitu datang. Dan alhamdulillah sebagian dari mereka tahu kalau saya mencalonkan sebagai wakil bupati. Jadi ya selain ya itu tadi, saya bisa menjalin komunikasi dengan banyak orang. Alhamdulillah mereka sudah kenal sama saya, jadi tidak perlu repot-repot memperkenalkan diri lagi. Dan yang membuat saya terharu adalah mereka betul-betul memberikan semangat gitu buat saya, memberikan semangat luar biasa. Mereka mendoakan supaya semua dilancarkan, dan saya pikir ucapan adalah doa, dan insya Allah itu menjadi satu penyemangat buat saya melangkah
dengan lebih pasti. Jadi ya sekarang pun ya kita hanya tinggal menunggu rekomendasi aja dari DPP, dan siapapun yang nantinya mendapatkan rekomendasi dari DPP adalah yang terbaik di antara semua, dan mudah-mudahan jika terpilih nantinya ya bisa menjadi andalan dari masyarakat dan bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat gitu. Ya memang minggu lalu saya melakukan pertemuan dengan DPP, dengan Bang Andi Arief. Dia karena sebagai ketua Bapilu juga sempat bertemu dengan Sekjen dan juga Mas Ahaye sebagai ketua umum. Dan memang pembicaraan yang kita lakukan tidak banyak, tidak intens, tapi lebih ke mereka memberikan semangat gitu, mereka memberikan support bahwa apapun yang saya lakukan sebagai kader Partai Demokrat itu memang pastinya mendapatkan izin dari mereka gitu. Mereka tahu apa yang saya lakukan. Mereka selalu saya info kalau misalnya saya melakukan kunjungan kemana tuh saya selalu kasih info. Jadi mereka tidak pernah lepas komunikasi dan mereka selalu tahu langkah saya kemana. Ini semata-mata dilakukan karena bukan gimana. Sekarang ini kan rekomendasi dari Partai Demokrat memang belum ada yang turun untuk daerah Jawa Barat. Jadi siapapun yang notabene kader Demokrat yang memang mencalonkan atau memang mengajukan diri sebagai calon wakil kepala daerah atau calon kepala daerahnya itu memang diberikan privilege atau kebebasan untuk ya melakukan pertemuan dengan masyarakat, dan ini dilakukan memang untuk membangun keterikatan batin dengan masyarakat. Intinya sih itu. Terlepas dari nanti rekomendasinya itu diberikan oleh DPP untuk calon yang lain, itu bukan satu masalah yang besar. Yang penting buat saya pribadi adalah saya bisa bertemu dengan masyarakat secara langsung, khususnya di Kabupaten Bandung gitu ya. Saya bisa berkenalan dengan mereka, menjalin komunikasi dan kedekatan yang baik, dan juga menjadi pendengar yang baik untuk mereka, karena pada intinya adalah yang dibutuhkan oleh mereka ini adalah komunikasi yang intens dari pemimpinnya gitu, pemimpin daerahnya. Mereka hanya ingin diperhatikan, khususnya untuk perempuan ya, memang seperti yang kebanyakan terjadi di daerah-daerah dan provinsi atau kabupaten di daerah-daerah lain, itu memang yang kurang mendapatkan perhatian adalah perempuan dan anak-anak. Nah ini yang akhirnya menjadi salah satu program yang memang saya kedepankan. Setiap kali kita melakukan diskusi, kita ngobrol, itu saya menjadi pendengar mereka gitu. Apa keluh kesahnya? Lalu apa kira-kira yang bisa saya kemas dalam bentuk program dan bisa diimplementasikan di daerah mereka gitu. Nah ini yang selama ini sudah saya lakukan di beberapa kecamatan dan beberapa tempat yang saya memang sudah melakukan ya sedikit banyak ada komunikasi lah dengan masyarakat di Kabupaten Bandung. Dan ini adalah satu langkah awal buat saya
semata-mata bukan untuk membanggakan diri sebagai calon wakil bupati, tidak, karena ya itu tadi, rekomendasi toh belum keluar gitu kan. Jadi saya hanya ingin setidaknya saya sudah melangkah dan sudah sedikit banyak mengetahui seperti apa sih latar belakang masyarakat di Kabupaten Bandung ini. Nah, ini yang sudah beberapa kali ini saya lakukan, yaitu ya pertemuan-pertemuan yang sifatnya santai tapi betul-betul bermakna gitu buat saya dan juga buat mereka.